Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sartika Bestarinisari, peserta Latsar CPNS Regional Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 19, kelompok 4 dengan NDH 36. Saya diberikan tugas individu agenda 1 untuk membuat video presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, dan dalam hal ini saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat di Puskesmas Banjarmasin Indah. Baiklah, izinkan saya untuk mempresentasikan analisis tupoksi saya. Di Puskesmas, saya juga menjadi pemegang program penyakit tidak menular, di mana setelah saya telaah dari capaian program di Puskesmas saya, maka ada 3 isu atau permasalahan yang saya dapat, yaitu tingginya angka penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas. Kedua, belum optimalnya cakupan screening kesehatan pada usia produktif. Ketiga, rendahnya cakupan indeks keluarga sehat atau IKS di rumah tangga. Kemudian masalah tersebut saya lakukan penapisan masalah dengan menggunakan metode USG atau urgency, seriousness, dan growth, yaitu salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Saya menggunakan metode USG pada masalah yang saya dapat, yaitu pada masalah pertama, tingginya angka penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas, saya memberikan skor 5 untuk urgensi, 5 untuk seriousness, dan 5 untuk growth. Artinya, poin 5 itu artinya sangat penting. Sehingga total yang didapatkan adalah 15, dan skornya adalah menjadi masalah prioritas. Sedangkan belum optimalnya cakupan screening kesehatan pada usia produktif, untuk urgensi saya hanya memberikan poin 4, yakni penting. Untuk seriousness saya memberikannya 3 atau biasa saja, dan untuk growth saya memberikan nilai penting. Sehingga totalnya adalah 11 dan menduduki posisi ketiga untuk prioritas masalah. 3. Rendahnya cakupan indeks keluarga sehat atau IKS di rumah tangga. Saya memberikan poin 4 untuk tingkat urgensinya, yakni penting, kemudian 4 juga untuk seriousness atau keseriusan masalah, dan juga growth untuk rendahnya cakupan indeks keluarga sehat, yakni hanya penting, sehingga total skornya menjadi 12 dan skornya menjadi yang kedua. Maka dari itu, setelah mendapatkan prioritas masalah, yaitu tingginya angka hipertensi di Puskesmas, saya kemudian melakukan analisis SWOT, pemecahan masalah metode SWOT, untuk strength atau kekuatan, yakni tersedianya sumber daya manusia tenaga kesehatan yang memadai, dan tersedianya obat hipertensi yang cukup. Untuk weakness atau kelemahannya adalah belum optimalnya cakupan dana untuk kegiatan sosialisasi tentang hipertensi. Kemudian media dan alat peraga untuk hipertensi masih kurang dan terbatas. Sedangkan opportunity atau kesempatan, adanya kerjasama lintas program dan lintas sektor, kemudian adanya kegiatan rutin yang dapat memantau penderita hipertensi seperti posyandu lansia dan posbindu. Untuk ancaman sendiri, ada masyarakat yang masih menganggap tekanan darah tinggi menjadi hal yang wajar dan biasa, dan juga penolakan pasien untuk rutin meminum obat hipertensi. Setelah kita melakukan analisis SWOT, maka saya kemudian penyebab dan faktor-faktor penyebab masalah dengan metode Fishbone. Segi faktor manusia atau human-nya, gaya hidup tidak sehat seperti merokok dan konsumsi alkohol, kemudian pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah, tidak patuh minum obat dan jarang untuk kontrol berobat, kurang aktivitas fisik, sikap menganggap bahwa hipertensi sebagai penyakit yang tidak berbahaya, deteksi dini dan tata laksana hipertensi pada petugas kurang optimal. Dan saya sajikan alternatif pemecahan masalah pada tabel berikut. Tabel rekomendasi penyelesaian isu atau masalah. Alternatif penyelesaiannya, yang pertama melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan kelompok yang rentan hipertensi, dengan tahapan yang pertama melakukan persiapan koordinasi dengan tim dan lintas program, baik itu gizi dan dokter, kemudian menyiapkan materi dan media penyuluhan. Alternatif penyelesaian kedua, yaitu melaksanakan kegiatan aktivitas fisik, yaitu senam bersama dan makan buah dan sayur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.